Oke, ini video kedua, review artikel jurnal dengan pendekatan kuantitatif. Ya, artikel jurnal ini berjudul Sikap Masyarakat Terhadap Kampanye Televisi Digital pada Media Televisi, ditulis oleh Syarif Budirianto dari Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Bandung. Dan di abstrak ini dia juga jelaskan terkait masalah penelitiannya. Lalu ada lokasi penelitian, kemudian metodologi penelitian. Jadi lokasi penelitian ini berdasarkan multi-stage cluster random sampling dengan jumlah sampel 110 orang yang ditetapkan secara proportional sampling. Analisis data menggunakan skala Likert ya, yang dikonsultasikan dalam interpretasi skor. Lalu juga ada hasil penelitiannya juga di sini. Ya, kata kuncinya ada 3: sikap masyarakat, kampanye televisi digital, dan media televisi. Nah, artikel ini terbit tahun 2014 yang diterbitkan oleh Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Kominfo. Ya, di sini ada formatnya, ada pendahuluan, lalu landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, lalu ada penutup ya, dan daftar pustaka. Oke. Ini dia ada 2 model abstrak ya. Kalau tadi kan di awal abstraknya bahasa Inggris, di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ini tergantung pengelola jurnalnya begitu ya. Kalau kita lihat pendahuluannya, dia menjelaskan soal perkembangan teknologi dan informasi, implikasinya pada kemajuan berbagai bidang termasuk industri siaran televisi digital. Lalu ada Kementerian Kominfo gitu ya, yang bertugas untuk mengeluarkan kebijakan dan penanggung jawab program televisi digital. Lalu dia juga menjelaskan soal kampanye yang dilakukan di televisi itu sejak kapan ya. Isi dari kampanye itu seperti apa. Ya, sampai akhirnya dia merumuskan masalah penelitian bahwa bagaimana sikap halayak penonton televisi terhadap migrasi sistem televisi analog ke sistem televisi digital. Nah, ini yang bagus adalah dia memasukkan penelitian terdahulu gitu ya di dalam landasan teorinya. Itu gunanya ya untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca bahwa ada judul penelitian yang relevan gitu ya dengan penelitian ini gitu. Jadi boleh juga mengambil konsep-konsep gitu ya dari penelitian-penelitian terdahulu gitu, atau mempelajari teknik pengumpulan data dari penelitian terdahulu. Ini baru dari tinjauan pustakanya, dia memasukkan model kampanye dan sikap halayak, dan operasionalisasi variabel sikap itu terdiri dari 3 sub, yakni aspek pemahaman dengan indikatornya kualitas gambar dan suara, efek gangguan dalam kondisi bergerak, kemudian bentuk set-top box-nya, penggunaan set-top box-nya, kebijakan Kemenkominfo, penggunaan televisi analog, lalu aspek ketertarikan, indikatornya peran komunikator, lalu unsur kepercayaan dalam menyampaikan, penampilan dalam menyampaikan, terakhir aspek kesadaran, indikatornya penggunaan set-top box, lalu membeli perangkat televisi dengan digital, informasi tentang manfaat televisi digital, ketertarikan pada televisi analog, penggantian sebelum switch off diberlakukan.
Nah, metodologi penelitian dalam artikel ini diantaranya adalah strategi penelitian survei, ya, alat pengumpulan data berupa kuesioner, cara menentukan lokasi adalah dengan multi-stage cluster atau sampling gugus bertahap, populasinya adalah masyarakat sebagai halayak penonton televisi dengan rentang usia produktif 15 tahun sampai dengan 65 tahun. Ya, penentuan sampel dilakukan dengan teknik proportional sampling yang dilakukan pengklasifikasian berdasar latar belakang responden atau heterogenitas populasi seperti kalangan pegawai negeri, pegawai swasta, buruh, pedagang, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat lainnya. Nah, sedangkan syarat mereka menjadi responden adalah yang pernah menonton atau menyaksikan kampanye iklan televisi digital di media televisi. Jumlah sampel akhirnya sebanyak 110 orang. Ya. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian daftar pertanyaan yang langsung dipandu langsung oleh pengumpul data atau peneliti, serta melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian. Data penelitian yang terkumpul akan dianalisis menggunakan studi deskriptif, ya, skala Likert, yang dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang variabel-variabel penelitian. Nah, hasil dari penelitian ini, ya, dan juga sedikit pembahasan, di awal memang perlu, ya, dimasukkan karakteristik responden seperti apa gitu. Tapi saya sebenarnya merekomendasikan untuk dibuat tabel gitu, ya, ketimbang dijabarkan seperti ini. Itu karena dibuat tabel akan jadi lebih rapih gitu, ya, dan kita membacanya akan jadi lebih mudah gitu ketimbang dengan dijabarkan seperti ini, ya. Nah, lalu ada terpahan kampanye televisi digitalnya seperti apa. Nah, ini juga baiknya dibuat tabel juga gitu. Karena ciri khas dari pendekatan kuantitatif justru adalah ada tabel frekuensi di situ, ya. Ini sikap halayak, pemahaman responden tentang kampanye televisi digital di televisi. Ini bisa dilihat di situ, ya. Ya, berdasarkan penghitungan menyeluruh skor sikap halayak penonton televisi terhadap kampanye televisi digital, ya, dengan menggunakan skala Likert, dapat disimpulkan pemahamannya sangat baik, ya, karena ditampilkan dengan cara yang mudah dimengerti oleh halayak yang meliputi aspek kualitas gambar, kelebihan dalam keadaan bergerak, pengurangan efek noise, bentuk dan manfaat set-top box, ya, serta cara penggunaannya. Lalu ketertarikan dari aspek peran yang menyampaikan dalam kampanye, unsur kepercayaan, penampilan, isi pesan, dan sumber informasi dari Kemenkominfo juga mendapat interpretasi ketertarikan yang baik. Nah, aspek ini merupakan perasaan yang positif, ya, dari mereka terhadap isi kampanye yang disampaikan sehingga ada keinginan untuk menggunakan sistem televisi digital. Ya, adapun kesadaran masyarakat setelah menyaksikan kampanye tentang migrasi sistem televisi analog ke sistem televisi digital dinilai baik. Nah, artinya ada kesadaran akan manfaat penggunaannya dan kepedulian untuk merubah sebelum kebijakan ini dilaksanakan penuh pada tahun 2018, ya. Oke, kesimpulannya adalah sikap masyarakat terhadap kampanye televisi digital di televisi dari aspek pemahaman mendapat interpretasi sangat baik, sedangkan ketertarikan atau perasaan terhadap isi kampanye yang disampaikan oleh sumber informasi dari Kemenkominfo dan kesadaran akan manfaat penggunaan dan kepedulian untuk merubah sebelum kebijakan ini diberlakukan mendapat interpretasi dengan baik juga, ya. Nah, ini ada daftar pustakanya. Saya juga menyarankan menggunakan Mendeley gitu, ya. Aplikasi Mendeley sangat membantu sekali terkait dengan citationnya gitu, ya, citation. Baik, demikian pembahasan atau review dari artikel jurnal yang kedua.